Izin Komandan, Skripim Polri, Polda Sulteng. Tes Skripim Mabes Polda Bali. Kali diterima 8. Selesai tugas kita. Mohon izin Komandan, Polda Jateng cek audio. Polda Jateng diterima 82 Bapak, izin sebaliknya. Sebaliknya audio diterima dengan baik. Terima kasih Komandan. Sama-sama.
Cek selalu cek. Izin Komandan. Cek sound audio. Polda Sulteng diterima 82 sebaliknya. Terima kasih. Diterima sebaliknya di Polda Sulteng 84-nya 82. Siap, makasih Bang. Izin cek sound dari Sumut. Cek dari Sumut. Sulteng 82 Pak sebaliknya. 8482 102 Mapolda Sumut. Terima kasih. Selamat kita. Bisa juga. Pak, Pak.
backup dikasih. Belum ya. Cek 1 2 3. Siap. Cek 1 2 3. Selamat pagi Pak Aldo. Mohon izin Pak dengan Endah. Selamat pagi Mbak Endah. Mohon izin penerimaan audionya Pak, izin. Penerimaan audio video dari kantor pusat Rabita Alawiyah diterima dengan baik. Siap, volume saya cukup nggak Pak segini? Cukup Mbak, cukup. Siap, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Mohon izin pengumuman untuk seluruh jajaran. Untuk Bapak Kapolri sudah tiba di kantor pusat Rabita Alawiyah. Dimohon seluruhnya untuk standby apabila Bapak Kapolri langsung masuk dan standby di tempat masing-masing.
Mundur dulu aja ya. Mohon izin kami sampaikan kepada seluruh Kapolda beserta jajaran, dapat kami sampaikan bahwa Bapak Kapolri pada saat ini sudah tiba di gedung DPP Pusat. Mohon kepada seluruh Kapolda beserta jajaran dan juga hadir undangan yang lain berkenan untuk segera memasuki tempat acara dan menempati tempat duduknya masing-masing. Kami sampaikan kembali kepada seluruh Kapolda beserta jajaran bahwa sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu kami sampaikan dengan hormat kepada para Kapolda dan seluruh hadirin undangan berkenan untuk memasuki tempat acara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih.
Pak Kapolri, Pak Kapolri. Kami haturkan selamat pagi dan selamat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saat ini didampingi oleh Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah beserta seluruh pengurus pusat. Udah tulisan DPW, Sekjen DPW. Kelihatan. Mohon izin, acara akan kami mulai. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah, yang kami hormati pula para pejabat pendamping dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kami hormati para pengurus DPP dan DPW Robitoh Alawiyah dan para Polda beserta seluruh jajarannya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama hadir mengikuti acara Silaturahim Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ketua Umum dan juga seluruh keluarga besar DPP dan DPW Robitoh Alawiyah. Sebagai awal acara, marilah bersama-sama kita sejenak menundukkan kepala, menengadahkan kedua belah tangan kita untuk memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Habib Nabil. Kami silakan. Kita sama-sama baca doa. Allah memudahkan niat baik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla إلا ما جعلته سهلا وأنت لا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر وعسر يا ميسر كل أمر عندك تيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ادفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه النية والكلية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara berikutnya akan kita simak bersama sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan kami undang dengan hormat kepada Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Habib Zain Umar Smith, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad billah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, saya ucapkan selamat datang buat Pak Sigit sebagai Kapolri yang baru dan Bapak Sultana. Siap. Demikian pula Pak Fadil, Kapolda Metro, dan Pak Argo, serta seluruh jajaran dari Polri yang sempat
menghadiri silaturahmi ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, terutama dalam kaitan kunjungan Kapolri yang pertama. Ini adalah suatu kehormatan, saya katakan tadi dengan Pak Kapolri, kunjungan Kapolri kedua setelah Pak Tito. Setelah itu ada rasanya terputus. Waktu Pak Tito masih sering kita berhubungan. Setelah itu seperti terputus. Nah sekarang disambung lagi oleh Pak Sigit. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa, yang membanggakan juga untuk kita semua. Karena Pak Sigit sudah berhasil membangun jembatan yang putus. Jembatan yang putus ini kalau enggak disambung, ada komunikasi yang tersumbat antara dari pihak pejabat Polri atau dari pejabat keamanan maupun dari kalangan ulama dan habaib. Nah sekarang alhamdulillah sudah disambung. Jadi mudah-mudahan dengan adanya keterhubungan ini semua masalah bisa dibicarakan dengan dialog, dengan perbaikan, dan saya yakin tidak ada lagi orang-orang yang akan bisa mengaduk dengan kondisi yang sekarang ini. Apabila ada sesuatu yang mungkin menjadikan satu ganjalan bagi polisi, kami boleh dikasih tahu sebelumnya. Jadi pendekatannya pendekatan preventif. Saya tertarik dengan ini Pak Sigit waktu itu mengatakan bahwa Bapak akan mengadakan satu pendekatan yang transparan dan juga humanis. Ini menarik sekali. Saya katakan menarik karena selama ini dengan terputusnya ini, masyarakat terutama ulama dan habaib melihat pihak Polri ini pihak sono. Jadi ada pihak kita dan pihak mereka. Nah ini yang harus kita putus mata rantai ini. Jadi kita harus menjadi pihak kita semua. Nggak ada pihak sono, nggak ada pihak ini, semua nggak. Dan semua dengan pendekatan dialog, pendekatan saling terbuka, insya Allah semuanya bisa dicari jalan keluarnya. Kita itu apabila berbeda, itu merupakan satu rahmah. Ini hadis Rasul SAW. Bahwa perbedaan di antara kita itu merupakan rahmah. Tetapi kalau perbedaan itu sudah menuju kepada perpecahan, itu musibah. Ini yang mungkin perlu kita jembatani, kita buka saluran-saluran yang menutup, sehingga keterhubungan ini akan bisa berjalan lancar. Dan sebagai terakhir, saya terima kasih kepada Pak Sigit, semua Pak Fadil waktu itu rencana mau ketemu nggak sampai ketemu. Waktu itu saya minta maaf juga, sama-sama minta maaf kita. Pak Fadil nggak sampai ketemu. Lalu juga Pak Argo yang sangat dikenal di TV macam. Saya belum kenal tapi semua dengar namanya juga senang, dan Pak Suntana. Jadi saya pikir dengan kedatangan ini masalah ini bisa cair. Masalah ini bisa kita nanti jadi agen-agen yang bisa mendekatkan, bukan menjauhkan, mendekatkan semuanya agar menjadi satu, karena biar bagaimana kita hidup di dalam negara yang kita cintai ini, dan kita berkewajiban menjaganya. Untuk itu sekali lagi, apabila ada penyambutan yang kurang pas, karena malum kantor kita kecil, ya tidak seperti mungkin MU atau Muhammadiyah, ya kita kecil, tapi alhamdulillah tidak kecil dalam arti, karena saya katakan nggak kecil, karena di seluruh Indonesia juga setiap saat nunggu kajian. Seperti saat ini, tadi malam sampai malam pun masih dari daerah menanyakan, ini boleh nggak saya dipanggil Kapolda nih? Saya katakan boleh. Karena mereka tanya tuh, karena dia nggak mau melangkah kalau ini nanti nggak dapat izin dari pusat. Nah bagi saya ini suatu hal yang bagus karena ada dalam satu komando. Karena kalau masing-masing jalan di sini repot juga kita, ya kan? Demikian pula dengan Polri. Saya kira kalau Polri kita harus belajar dari apa dalam masalah apa organisasi. Karena sekarang mungkin anggotanya berapa? 470.000. Makanya 470.000 itu dengan bayangkan organisasi besarnya organisasi ya kita pusing duluan, gitu kan. Tapi karena ditangani oleh orang-orang profesional, saya kira
akan lancar, dan sekali lagi terima kasih Pak Dikir. Selamat datang buat semuanya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Robitoh Alawiyah yang telah menyampaikan sambutannya. Rangkaian acara, marilah kita simak bersama sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya didengar yang ada di Polda-Polda. Kedengeran ya? Terima kasih. Mohon izin Pak Ketua Umum DPP Robito Alawiyah, Bapak Habib Hussein Umar Smith, beserta seluruh pengurus pusat Robito Alawiyah yang kami muliakan. Kemudian selanjutnya Wakil Ketua Umum Habib Ahmad Umar Olasila, Bapak Ketua Bidang Antar Lembaga Habib Nabil Al-Musawa. Terima kasih Pak. Sekretaris Umum Profesor Habib Hussein Alatas, Ketua Bidang Organisasi Profesor Habib Muhammad Al-Hamid, Ketua DPW Bogor Habib Hasan Alatas. Jawa Barat. Jawa Barat. Sudah naik pangkat. Sama kayak Humas Robito Alawiyah Bapak Sami Alhir. Kemudian Bapak Habib Alwi Al-Habsi, biasa dikenal dengan cucunya Habib Witang. Mohon izin Pak, kebetulan kami bersama rombongan, namun karena kami tidak bisa membawa anggota kami secara utuh, karena memang situasi dan juga kami harus jaga protokol kesehatan, maka yang ada di ruangan ini kami batasi. Ada juga yang di luar, nanti kami. Beliau Pak Wakil Badan Intelkam, Pak Sultana. Assalamualaikum. Ya. Kemudian Pak Argo Kadif Humas, mungkin semua sudah tahu, ada Pak Fadil Kapolda Metro. Kemudian beberapa pejabat di luar, ada Kadif Propam, ada Pak Asop, kemudian ada Direktur Cyber, Direktur Twitter dari Barreskrim. Tadi saya sempat berbicara dengan beliau bahwa rupanya ada keluarga besar Robito yang jadi polisi. Ya, ada Pak Haidar, anak buah saya dulu, terus kemudian Pak Umar Sahab, Novel Pak ya. Novel juga. Terima kasih. Yang sudah pensiun Pak Faruk. Pak Faruk, ya, Pak Faruk. Siap Pak Faruk. Baik, kami lanjutkan. Sengaja masker kami buka supaya teman-teman seluruh pengurus Robito yang ada di wilayah bisa mengenal wajah saya. Jadi kalau ketemu di jalan, kemudian kenal, mohon kami disapa, ditegur. Ya. Baik Pak Habib yang kami muliakan, tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih bahwa kami selaku Kapolri diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke Robito, di mana memang dalam 3 hari ini kami setelah menjadi Kapolri kami berkeliling ke yang menurut kami itu adalah stakeholder, mitra-mitra kami yang harus kami tawani. Kemarin kami menghubungi MU, Muhammadiyah, dan kemudian hari ini Robito Alawiyah. Tentunya suatu kehormatan besar kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Selain bersilaturahmi, tentunya memang banyak hal yang tadi kami diskusikan dengan beliau bahwa memang komunikasi memang menjadi sangat penting dalam situasi-situasi
seperti saat ini. Karena kami menyadari bahwa sinergitas antara umaroh dan ulama itu menjadi modal dasar yang memang kita butuhkan untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas, menjaga stabilitas Kamtibmas. Karena itu memang budaya yang sebenarnya dari dulu selalu dilakukan oleh senior-senior kami pada saat itu. Oleh karena itu tentunya wajib bagi kami hukumnya untuk kemudian menindaklanjuti warisan-warisan yang baik itu menjadi sesuatu modal kami untuk bekerja awal dengan mulai dari membangun silaturahmi, membangun sinergitas dengan seluruh tokoh-tokoh ulama, ormas, dan juga tentunya wajib hukumnya Pak bagi kami untuk bersinergi dengan Robito Alawiyah yang berdiri dari mulai tahun 1928, artinya jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi dengan kata lain beliau ini atau Robito ini adalah salah satu yang ikut mendirikan negara Indonesia, kan begitu. Sehingga kalau sudah begitu ya artinya nggak ada keraguan buat kita. Yang susah ini kan generasi muda ini kan nggak tahu sejarah, sehingga dulu bagaimana bahu-membahu antar masyarakat, antara organisasi yang ada untuk kemudian bisa menelurkan negara kita NKRI ini dengan dasar negara Pancasila ini kan merupakan proses yang panjang. Ini cerita zaman dulu ya. Tentunya bahu-membahu yang dulu pernah dilaksanakan, tentunya ini tidak boleh terputus. Jadi kalau tadi beliau sempat sampaikan ada komunikasi yang terputus antara umaroh dan ulama, khususnya polisi dengan kawan-kawan dari ulama. Karena itu dalam kesempatan ini, Pak Habib, saya sampaikan juga kepada seluruh jajaran saya yang ada di Polda-Polda yang saat ini sedang berdampingan dengan kawan-kawan pengurus Robito yang ada di Polda-Polda ataupun mungkin di tingkat Polres kalau di kami, untuk tolong dibangun hubungan yang baik, tolong dibangun komunikasi yang baik, karena segala sesuatu itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan dialog. Karena memang manakala komunikasi kemudian menjadi terputus, maka masing-masing tentunya akan membawa cara berpikir masing-masing yang sebenarnya pada saat kemudian didialogkan, oh ternyata nggak begitu, sama-sama nggak begitu. Ini yang kami ingin ke depan, komunikasi antara umaroh dan ulama bisa terjalin dengan baik. Jadi kalau mohon izin rekan-rekan Habib yang ada di wilayah yang nanti punya waktu, terus kemudian Kapoldanya juga ada event-event tertentu, silahkan untuk memberikan ruang bagi beliau-beliau untuk membantu komunikasinya polisi. Karena kami tahu bahwa ada bahasa-bahasa polisi yang kemudian kalau didengar oleh masyarakat langsung itu, ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau yang terjemahkan beliau-beliau, tentunya bahasanya menjadi bahasa umat begitu kira-kira. Ini yang mungkin rekan-rekan Kapolda perlu paham ini, bahwa ada bahasa-bahasa yang harus diterjemahkan, sehingga kemudian posisi kita selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat itu memang sudah diatur dalam tugas pokok kita. Kemudian bisa diterjemahkan, bisa betul-betul dipahami. Karena saat ini, mohon maaf mungkin rekan-rekan, bahwa wajah Polri di sini agak sedikit dipandang berbeda di mata umat, kira-kira begitu ya. Karena Habib Alwi sama Habib Hasan sering cerita, saya tahulah bagaimana suasana keumatan seperti itu. Jadi mohon izin dalam kesempatan ini
ini harus kami perbaiki, komunikasi yang terputus harus kita jalin, kita jaga. Pak Kapolda kalau ada acara, para Habib yang ada di wilayahnya masing-masing diundang, diberikan kesempatan beliau untuk memberikan ceramah, mengisi dengan ya kita saling berdiskusi. Kemudian Pak Habib, kami titip pesan-pesan Kamtibmas yang kami ingin sampaikan. Nah, kalau yang menyampaikan Habib, yang menyampaikan ulama, tentu bahasanya pasti akan mudah dimengerti. Ini yang penting, seperti tadi disampaikan bahwa di dalam proses melakukan upaya-upaya menjaga stabilitas Kamtibmas, tentunya kami ada langkah-langkah mulai dari kegiatan yang bersifat preemptif, kemudian preventif. Kalau bahasanya beliau tadi pencegahan begitu, yang kita lakukan dengan ruang-ruang seperti ini, ruang-ruang dialog, ruang-ruang edukasi, memberikan sosialisasi bahwa ini ada sesuatu peristiwa, kemudian ada suatu program, yang kemudian program ini karena ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat. Sebagai contoh misalkan, kali ini Indonesia sedang mengalami masalah yang sama dengan luar negeri, bahwa kita sama-sama menghadapi situasi yang sulit terkait dengan masalah pandemi COVID. Sampai hari ini angka yang terpapar COVID sudah 1 juta lebih, artinya terus naik dari mulai bulan November sampai dengan hari ini 6.000, 7.000, kemarin tembus 13.000 atau 14.000 tingkat penularan dalam 1 hari. Artinya ini ancaman nyata. Mungkin juga di keluarga kami, di keluarga besar kepolisian itu juga banyak Pak yang terpapar. Ada yang sembuh, tapi banyak juga yang kemudian meninggal kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yakin bahwa di lingkungan kita pun juga sama, di lingkungan Habib, di lingkungan keluarga, ada suatu kondisi yang kemudian ini harus kita selesaikan, yang polisi tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri, dan ini harus dilakukan bersama-sama. Sinergitas menjadi sangat penting. Kami turun ke lapangan untuk menertibkan masalah itu, biasanya kami bersama-sama dengan TNI. Tapi tentunya seberapapun upaya kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan cara humanis begitu, tapi tentu tidak semuanya bisa memahami itu. Nah, kami perlu dibantu oleh para Habib untuk bisa membantu. Ini loh, kami sedang lakukan ini, dan kemudian kami diberikan penguatan sehingga sama-sama, ayo kita sama-sama tahan diri dulu. Ada 5M ya, 5M. Gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya, jaga jarak. Itu menjadi kebutuhan kita dan harus kita laksanakan. Saat ini pemerintah sedang memasukkan vaksin. Masalah vaksin ini juga kalau kemudian tidak dipahami, ini juga jadi masalah. Vaksin ini tujuannya didatangkan untuk kemudian nanti bisa disuntikkan ke warga negara sehingga kemudian kita bisa memiliki imunitas. Tapi kalau ini kemudian tidak dipahami dengan baik, banyak juga yang tidak mau memakai vaksin. Gitu. Padahal ini tujuannya baik. Nah, ini kan bahasa-bahasa ini yang kami butuh bantuan untuk bisa diterjemahkan sehingga kemudian program besar, program dari pemerintah bagaimana menyelamatkan rakyat di dalam kepolisian, juga menyelamatkan masyarakat adalah hukum tertinggi. Itu betul-betul bisa kita laksanakan. Yang kita hadapi Pak saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia juga tentunya sedang mengalami kontraksi yang luar biasa. Di tahun 2020 kemarin ya kita hadapi bahwa pertumbuhan kita negatif ya.
kuartal 3, kuartal 4 kemarin negatif. Harapan kita tentunya di kuartal 1 ini ada perubahan. Mudah-mudahan kalaupun tidak menjadi tinggi, paling tidak sudah tidak negatif lagi. 1%, 2% itu sudah sangat bagus. Artinya mulai ada pertumbuhan ekonomi. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita memang harus bisa melaksanakan disiplin dengan masalah protokol kesehatan. Dan ini kami mohon izin, bermohon untuk kami bisa dibantu masalah ini untuk disampaikan ke umat. Karena memang mengerikan, semakin hari bukannya semakin turun, angkanya terus naik. Ketahanan ekonomi kita kalau memang pertumbuhannya tidak bisa kita jaga untuk bisa naik, maka bebannya menjadi sangat berat dan tentunya yang akan merasakan juga masyarakat. Tapi kalau kita bisa mengelola, kemudian memenangkan menghadapi pandemi COVID, mudah-mudahan negara kita menjadi salah satu negara yang bisa kembali pulih, dan tentunya ini juga menjadi lompatan untuk Indonesia untuk bisa masuk ke negara yang lebih baik daripada negara-negara ini yang butuh ada suatu sinergitas. Mungkin masih ingat kalau kita tarik bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada itu, dari kondisi 350 tahun dijajah kemudian menjadi merdeka, maka sekarang ini kita juga harus seperti itu, bahu-membahu, siapapun itu dari kelompok manapun jadi satu untuk kemudian bergabung, kita lepas dari COVID dan kita menjadi negara yang lebih baik. Itu tentunya harapan kami. Tentunya kami mohon maaf kalau di dalam situasi pada saat kami turun ke lapangan, preventif yang kami lakukan, terus kemudian komunikasi yang kami lakukan, mungkin karena ada komunikasi putus, kemudian tidak bisa kami sampaikan dengan baik, tidak bisa diterima dengan baik, sehingga kemudian ada friksi-friksi di lapangan. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf, dan kami harapkan ke depan kami bisa perbaiki itu semua. Kami bisa bahu-membahu dengan teman-teman di Robito Alawiyah, sehingga tugas kami, polisi selaku pelindung, pengayom, itu betul-betul bisa kita laksanakan. Tentunya kami juga harus melakukan penegakan hukum. Itu juga sesuatu yang kami juga harus bisa tegas terhadap hal-hal tertentu. Tapi selama kita bisa lakukan dengan pencegahan, dengan dialog, maka itu jauh lebih baik daripada penegakan hukum. Karena untuk kami penegakan hukum adalah upaya terakhir untuk memperbaiki. Di dalam 2 kali kunjungan dan kali ini 3 kunjungan ketiga, saya selalu sampaikan bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian luar biasa. Jadi kejahatan-kejahatan mulai bergeser dari konvensional ke cyber, sehingga tentunya banyak sekali kejahatan dengan menggunakan cyber. Kami punya program nanti ke depan untuk mengedukasi yang namanya cyber police, jadi kegiatan-kegiatan preventif yang kita lakukan. Tapi juga ada namanya cyber police. Kalau sudah masuk cyber police berarti penegakan hukum, kan? Apa yang bisa kita tegakkan? Kalau yang sifatnya masih kritik, ujaran-ujaran yang keras tapi dalam rangka mengkritik, buat kita nggak ada masalah. Yang kami jaga adalah jangan sampai ruang cyber, ruang maya itu digunakan untuk mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang berdampak terhadap SARA. Ya. Kalau yang terkait dengan hal tersebut pasti kami akan proses, karena dampaknya luar biasa. Itu bisa menimbulkan konflik horizontal yang kemudian bisa menyebar ke berbagai daerah. Konflik antar umat, konflik antar agama, konflik antar ras, itu yang harus kita jaga. Karena memang Indonesia
ini adalah negara kesepakatan yang di dalamnya dibangun dari dasar keberagaman. Kalau keberagaman ini tidak bisa kita jaga, maka ya tentunya apa yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini tentunya sia-sia. Karena memang dari dulu kelemahan kita adalah kita ini mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Makanya Belanda betul tahu divida itu pernah dimanfaatkan selama 350 tahun ya. Saat ini upaya-upaya seperti itu terus ada, apalagi melihat Indonesia kemudian punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, masyarakatnya yang begitu besar, yang kalau ini kemudian bisa kita kelola dengan baik, dikelola sendiri saja, itu pertumbuhan kita sudah bisa luar biasa. Oleh karena itu menjadi sangat penting buat negara-negara lain untuk kemudian menguasai Indonesia. Caranya bagaimana? Ya kalau dengan cara perang terbuka kan sudah nggak mungkin, sudah zamannya sudah berubah. Yang bisa dilakukan perang dengan proksi. Proksi itu menggunakan pihak ketiga. Caranya gimana? Ya diadu dengan paham tertentu, dengan hal-hal tertentu yang membuat kita kemudian akhirnya konflik. Begitu konflik, negara lain yang masuk. Beberapa waktu yang lalu kan perang dagang antara Amerika dan Cina itu juga pasti dampaknya ke kita. Jadi hal-hal seperti ini tentunya perlu ada informasi yang kita sampaikan sehingga semuanya bisa paham dan kemudian kita sama-sama jaga. Oh yang ini jangan sampai ini kalau diteruskan kita yang rugi sendiri. Peristiwa kemarin ada investasi, kemudian Amerika nggak bisa masuk ke Indonesia, ya seperti di Timur Tengah lah. Apa yang terjadi? Konflik besar di sana kan tidak lepas dari negara-negara besar yang memanfaatkan umat yang ada pada saat itu, dibenturkan. Ujung-ujungnya ya sumber daya alamnya dikuasai oleh negara. Apa kita mau seperti itu? Kira-kira ini hanya gambaran-gambaran bahwa saatnya kita bersatu, kemudian bersinergi untuk kemudian bersama-sama bangkit dari situasi yang ada. Dengan apa? Ayo kita sama-sama mematuhi, menjaga, mendisiplinkan diri kita terkait dengan masalah protokol kesehatan. Kami mohon titip untuk kemudian seluruh umat juga bisa disampaikan hal yang sama sehingga kita bisa segera lepas. Terkait dengan hal-hal lain, para Kapolda buka ruang dialog dengan para pengurus Robito yang ada di wilayah, sehingga begitu ada isu yang muncul di lapangan yang kemudian perlu ada penerjemahan karena mungkin ada persepsi yang berbeda, tolong diselesaikan. Kalau itu tidak bisa atau tidak dipahami, laporkan ke pusat, Kapolda juga laporkan ke kami, akan komunikasi dengan Habib. Itu mungkin ke depan yang perlu kita bangun. Jadi program-program dari Robito tentunya juga hampir sama, dan bagaimana pemberdayaan ekonomi emas, maka kami juga punya program untuk melakukan pengawalan terhadap hal seperti itu. Artinya banyak Pak hal positif yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa membangun sinergitas, bisa membangun dialog. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk seluruh rekan-rekan di wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada acara silaturahim dengan keluarga besar Robito Alawiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai akhir dari rangkaian acara pada siang hari ini dan sebagai wujud dari tali silaturahim antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Robito Alawiyah akan diserahkan cindera mata. Untuk cindera mata yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Robito Alawiyah kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Makasih Beb. Makasih. Ini kalau dari Robito nggak pakai bintang. Amin. Makasih Beb. Selanjutnya cindera mata dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diserahkan kepada yang terhormat Ketua Umum Robito Alawiyah. Ya. Dengan demikian seluruh rangkaian acara silaturahim Keluarga Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keluarga Besar Robito Alawiyah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah dalam penyampaian kata-kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.